Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Jumat Agung saudara. Mari berikan salam kiri kananmu, katakan selamat beribadah. Selamat memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh sangat besar karyamu di kayu salib. Kau mati bagi kami Tuhan. Kau menebus dosa kami. Kau mencurahkan darahmu untuk setiap kami. Bersyukur untuk itu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal jaramu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Naikkan pujian ini, katakan telah kulihat bukti kasih, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi naikkan pujian dari awal saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, Kau menderita gantikan. Kami katakan dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar. Amin, amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan hidup yang Kau berikan bagiku.
Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, saudara. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup, terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagimu terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sembah Dia, terlalu besar. Amin, amin. Pengorbanan-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari hampiri Dia pagi hari ini, keluarga Kima. Mari hayati pengorbanan-Nya di kayu salib. Oh, mari sembah Yesus. Mari sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Agungkan, agungkan. Tinggikan, tinggikan. Nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Yesus pagi hari ini. Mari tinggikan nama Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Kau rela mati bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. Katakan dengan imanmu saudara. Ya, tiada ternilai salib
lagi katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Katakan, bagimu Tuhan, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Mari angkat tanganmu. Tiada ternilai. Oh ya Rabasaka ya nada balala. Sungguh bagimu lagi. Bagimu Tuhan. Come on. Pujian, amin. Hormat, kemuliaan. Katakan. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau sekali lagi, bagimu Tuhan segala pujian, amin. Hormat, kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan. Naikkan pengagungan. Terus naikkan pengagungan. Sembah Dia. Ya rarabalal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 a
segala pujian, segala pujian, segala kehormatan, sembah Yesus, sembah Yesus, haleluya, 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 sembah, sembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Just want to worship to you, Lord. Terus berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat syukurmu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, oh bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih tinggi lagi, naikkan syukurmu. Mari sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kemurahan-Mu, lebih dari hidup kami Yesus. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Maka lidahku memuji-Mu, maka lidah memuji kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat pujian-Mu, kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup. Yesus, amin. Kemurahan lebih dari hidupku, lebih dari hidup. Maka jiwa memuji-Mu Yesus.
lebih dari hidup. Ini pengakuan iman kami. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari itu. Sekali lagi angkat pujianmu. Kemurahan-Mu lebih dari yes. Lebih dari itu. Amin. Maka jemaat saja naikkan pujian ini, katakan Dia dekat pagi hari ini, saudara. Dia menjamahmu pagi hari ini, saudara. Kemurahannya menyembuhkan kita. Kemurahannya melepaskan kita. Kemurahannya menebus segala dosa-dosa kita. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita memperingati, kita menghayati momen di mana Yesus mati di kayu salib. Dia bisa saja turun dari salib, saudara. Bisa saja. Tapi dia memilih tinggal. Dia memilih tergantung, bukan karena paku, tapi karena kasihnya. Kasihnya untuk saudara dan untuk saya. Amin. Kita memperingati hari ini, darahnya tercurah di kayu salib. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk kita di masa kini. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Pagi hari ini biar semua tentang Dia, saudara. Kematian yang membawa kemenangan, kematian yang membawa sukacita, kematian yang membawa kelepasan, membawa kesembuhan. Apapun yang saat ini sedang engkau gumulkan, percaya semuanya telah diselesaikan di kayu salib. Diselesaikan di kayu salib. It is done, selesai. Mari siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Seperti rusa yang
Tuhan dengan imanmu, dengan penuh cinta. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Menaikkan pujian ini dari awal, kami katakan seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, amin, amin. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang. Katakan, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, katakan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Amin, amin, amin. Pribadi yang mengenal, saya serahkan kepada hatimu. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku katakan untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. sekali katakan lebih sungguh saudara, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku katakan untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan
Engkau telah datang Tuhan. Engkau telah datang Tuhan. Mencari kami yang menderita. Dan Engkau memberikan nyawamu untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Engkau Mesias, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu itu, kami diangkat menjadi anak-anak-mu. Dan kami ada di baikmu menyembah Engkau. Dan kami punya kepastian, keselamatan kekal itu. Lawat kami di Jumat Agung ini Tuhan. Karena pengorbananmu lah yang membuat kami menjadi anak-anak-mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi ini karena masuk di YouTube, Anda tidak boleh pegang HP ya. Ya, Anda tidak boleh pegang HP. Jangan sampai kameramennya shoot Anda lalu muncul di YouTube ya. Jadi minta tolong tidak pegang HP. Selamat Jumat Agung. Kita menyembah Tuhan dalam baiknya sebagai tanda syukur kita atas kematian Kristus di atas kayu salib. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ini cuma 4 ayat. Kita baca bersama-sama ya. Tidak bergantian. Yohanes 19 ayat 28. 1, 2, 3. Tema kita di Jumat Agung ini adalah pernyataan salib. Ada 7 pernyataan salib dan saya hanya bahas 3. Tapi nanti saya mau tanya komsel 7 pernyataan itu ya. Jadi Anda duduk dekat teman komsel Anda, karena gereja ini punya 11 titik komsel. Ya. Saudara, Yesus akan disalibkan dan dia terbawa melewati Via della Rosa, jalan menuju Golgota. Waktu dia tidak mampu memikul salibnya, Alkitab menulis seorang hitam, Simon dari Kirene, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Salib yang begitu berat itu, salib yang tidak mampu dipikul oleh Yesus, membuat orang semakin menyedihkan, semakin pilu melihat Yesus yang sudah dicambung, yang sekarang disuruh pikul salib. Dalam ketidakmampuan menuju Golgota, maka Simon Kirene itu, orang Ethiopia itu, disuruh menggantikan Yesus memikul salib. Waktu Yesus jalan, sekelompok perempuan menangis. Ibu-ibu menangis. Ibu-ibu menangis melihat Yesus yang tersiksa. Tapi Yesus menoleh dan berkata kepada ibu-ibu,
Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisi dirimu, dan tangisi anak-anak. Yesus tidak perlu ditangisi. Anda harus menangisi dirimu dan menangisi anak-anakmu. Engkau bertanggung jawab atas setiap anak yang Tuhan berikan lahir dari rahimmu. Yesus mati karena dosa pendeta Afrianus Malang. Yesus mati karena dosa ibu gembala. Yesus mati karena dosa Cesaria Perpalen Malang. Tapi Yesus menoleh. Jangan tangisi aku, tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Bagaimana anak-anakmu engkau tuntun untuk memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Dan waktu Yesus disalib jam 9 pagi sampai jam 3 sore, ada 6 jam dia tergantung dalam panasnya terik timur tengah. Orang taruh di atas papan, di atas kepalanya ada 4 huruf yang disebut Indri. Indri dalam bahasa Latin, bahasa Romawi, Jesus Nazarenus Rex Inderium. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan kematian itu membuat dunia gelap. Karena Bapa di surga sedang menerima sebuah pertanggungjawaban dosa manusia. Pagi ini saudara kita mau belajar ada 3 pernyataan salib. Dan nanti Komsel akan tambah pernyataan lain. Yang pertama, aku haus. Bisa dibuka ayat berapa tadi? Aku haus, ayat 28. Boleh tahu jemaat, ini pernyataan keberapa? Aku haus. Boleh? Silakan ngomong, jangan karena kematian Yesus kita diam-diam. Kalau orang Toraja mati Anda diam-diam, oke. Kalau Yesus mati jangan diam-diam. Aku haus. Tidak dicatat oleh Matius, tidak dicatat oleh Markus, tidak dicatat oleh Lukas. Hanya Yohanes yang mencatat, aku haus. Mengapa Yesus yang pernah berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa yang minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Tapi ketika tergantung di atas kayu salib, Yesus bilang, aku haus. Mengapa? Apakah Timur Tengah terlalu panas? Sementara dia adalah air yang hidup. Kalau Anda baca cerita sekolah minggu Anda tentang Yohanes 4 ayat 14. Mari kita buka saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah ia sekeliling Palestina dari Samaria ke Galilea terus ke Nazaret lalu berteriak, aku adalah air hidup. Barang siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi. Tapi ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia buat pernyataan yang kontras. Dia bilang dari salib, aku haus. Itu sebabnya orang memberikan dia minuman. Tapi dengarkan baik, dia tidak haus secara jasmani.
Yesus berteriak di atas kayu salib. Karena dia sedang menanggung derita neraka yang sebenarnya Anda yang harus ke sana. Anda masih ingat cerita sekolah minggu kita tentang Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus masuk surga. Orang kaya itu turun ke neraka. Dari siksa neraka itu, dari api neraka itu, orang kaya itu berteriak. Ada ayatnya. Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat. Minta mungkin malam baca. Lalu dia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menghujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, ini keadaan neraka, saudara. Orang kaya itu turun ke neraka, dalam siksa neraka. Dia bilang, tolong Abraham, beritahu Lazarus supaya dia taruh ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Malaikat bilang, tidak bisa. Waktu di dunia kau terlalu banyak minum Coca-Cola, kau tidak bagi-bagi sama Lazarus. Ada jurang yang tak terseberangi antara kami dan engkau. Orang kaya itu menderita di api neraka. Aku haus, aku dahaga, aku tidak mampu lagi. Tapi tidak bisa lagi tertolong. Dia menderita siksa neraka selama-lamanya, lama-lamanya, lama-lamanya, dan lama-lamanya. Itulah yang ditanggung Yesus di atas salib. Orang yang mau turun ke neraka ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan dia berkata, aku haus. Tahukah saudara, belakangan ini ada YouTube, kita mendengar banyak penglihatan, banyak orang di bawah Tuhan turun ke neraka. Ya, Anda boleh nonton di YouTube. Dan kami sebagai dosen teologi sudah konfirmasi, menguji apakah penglihatan itu benar. Secara umum, semua orang yang dilepaskan rohnya setelah dia mati dibawa ke neraka. Setelah neraka dibawa ke surga. Lalu Tuhan suruh pulang dia. Pesannya selalu satu, pulanglah engkau, waktumu belum selesai, beritahu imanmu kepada keluargamu. Selalu sama. Dan tahukah saudara, neraka itu bentuknya seperti tubuh manusia yang terlentang. Tidak semua panas. Ya, tidak semua panas. Karena tentunya ada orang di luar Kristus yang hidup baik waktu di dunia. Cuma karena dia tidak di dalam Kristus, akhirnya dia turun ke neraka. Dia tidak terbakar. Yang paling menderita di dalam neraka adalah pesina yang rajin ke belakang gereja ini. Ada tempat goyang-goyang di belakang. Kalau rajin ke situ, jelas ke neraka, walaupun dia majelis. Dulu di Jakarta, saya 10 tahun saudara, ada orang bilang begini, saya mau penginjilan di lokalisasi pelacuran Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dia seorang mahasiswa teologi. Bilang saya ingin menguji iman saya.
keseringan ke sana. Awalnya tidak jatuh, tapi belakangan dia terjatuh dalam pelukan para pelacur. Dengarkan baik saudara, yang paling menderita di api neraka nanti adalah pesina. Yang kedua homo, yang ketiga lesbi, dan yang keempat orang-orang yang meninggalkan Yesus. Belakangan ini kita ramai cerita, lalu cerita itu perempuan. Sekali waktu malam, ibu gembala bilang, kenapa kau belum tidur? Lalu tunggu dulu, saya catat dulu ini. Kapan dia ketemu? Kapan dia hamil? Dan kapan dia melahirkan? Ibu gembala bilang, kenapa kau yang itu? Waktu saya kandung Ria, kau tidak pernah tanya. Hamil kau itu. Yang tidak benar. Saya mau bikin ilustrasi khotbah. Oh, kenapa kau ini? Ria bilang, Pak, lihat kau ini lemahnya. Saya bilang, mana kan? Yang ini Pak. Lihat kau ini. Cantik toh. Waktu saya lihat saya kaget. Saya bilang sama anak saya, Ria, kalau cantik begini, biar pendeta jatuh juga. Iya, saudara. Nah, belakangan ini kita ramai cerita Roman Onsu, ramai cerita Neni Kombuser, ramai cerita tentang Dr. Richard Lee. Mereka murtad, saudara. Alkitab punya ayat tentang orang murtad. Ya. Ibrani 3 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, karena cuma Allah orang Kristen yang hinum. Banyak Allah, saudara, banyak. Banyak Allah, banyak. Cuma Allahnya orang Kristen yang hinum. Apa buktinya? Ada kuasanya, ada mujizatnya, ada tanda ajaibnya. Tapi kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus, disebut murtad. Cuma di Indonesia ini disebut mualaf. Orang yang meninggalkan kekristenan lalu pindah ke seberang. Ya. Jadi saudara tidak usah pusing. Bilang saja sama Ruben Onsu, bilang sama Richard E, bilang sama Neni Kombuser, selamat sampai ketemu temanmu di neraka. Selesai. Mengapa? Salah satu tanda kedatangan Tuhan. Banyak orang Kristen yang akan meninggalkan imannya. Itu sebabnya saya berteriak, Anda harus dekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak punya kebijakan. Bilang, oh ini tahu pernah Kristen. Ini tahu pernah melayani, tidak bisa. Tuhan selalu melihat akhir hidupmu sebagai ending untuk Tuhan menentukan apakah engkau ke surga atau ke neraka. Pesan di poin pertama ini, engkau harus semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, ampunilah mereka. Lukas 23 ayat 33 sampai 34.
Ada yang baca satu orang. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Ya, pernyataan yang paling pertama jam 9 pagi itu waktu Yesus baru dinaikkan ke salib. Pernyataan yang paling pertama, ampunilah mereka. Saudara bisa baru dicambuk, baru disakiti, baru dikecewakan, lalu keluar dari mulutmu, ampunilah mereka. Anda bisa. Sulit, saudara. Sulit. Saya pendeta, saudara. Saya gembala sidang. Saya sekolah sampai doktor. Kalau ada orang cerita saya, kadang-kala saya simpan berhari-hari. Ya. Waktu saya baru keluar dari gereja saya ketemu ibu di penjual cakar di Mandai. Dia lihat saya, dia buang mukanya. Untuk tidak terlepas lehernya. Ya. Orang cerita saya. Dia bilang itu pribadi karismatik. Karena dia mau kaya. Lalu orang lihat hidup saya. 10 tahun menangis. Karena semua pelayanan. Nanti Anda datang, baru gereja ini keberkatan. Tapi tiap minggu dalam perjamuan kudus, saya bilang ampunilah mereka. Hati saya mulai berubah. Saya belajar untuk seperti Yesus yang berani berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mengapa ini mutlak? Nanti kita belajar. Saudara menarik, ini pernyataan Yesus yang paling pertama. Bapa, ampunilah mereka. Saudara, dalam 13 kasus pengampunan dalam Alkitab, mulai dari Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, sampai dalam kitab Wahyu, semua kasus pengampunan itu disimpulkan oleh Yesus dalam teologi salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, waktu Jerman Barat dan Jerman Timur belum bergabung, orang di Jerman Timur selalu buang sampah ke Jerman Barat. Selalu. Lalu orang Jerman Barat merasa tersinggung dan marah. Tapi mereka dalam gereja, mereka orang-orang Kristen dari aliran Lutheran. Seperti di Indonesia, HKBP, gereja di Nias, itu orang-orang Lutheran. Lalu mereka berunding, kita tidak usah memalas kejahatan orang Jerman Timur. Bagaimana kalau sampah itu kita kelola menjadi barang-barang rumah tangga, apakah itu ember, apakah itu baskom. Kita punya teknologi yang maju, lalu kita kembalikan barang itu ke Jerman Timur. Orang Jerman Timur buang sampah, orang Jerman Barat buat menjadi bahan-bahan kebutuhan rumah tangga seperti ember dan baskom, lalu yang kembalikan. Bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun lamanya.
Dan orang Jerman Timur bingung. Mengapa saya kasih sampah? Dia olah sampah saya, lalu berikan sesuatu yang berharga. Lalu mereka bertanya kepada Jerman Barat, mengapa kalian seperti itu? Lalu orang Jerman Barat bilang, kami punya kasih Kristus. Bilang apa itu? Kami melepaskan pengampunan kepada Anda. Tahukah saudara, akibat pengampunan itu, negara itu bisa menyatu. Bicara pengampunan bukan hanya bicara hubungan pribadi, tapi bicara tentang antar negara. Inilah kasih salib, inilah kasih Yesus. Dan Anda diajar untuk selalu melepaskan pengampunan. Anda masih ingat cerita tentang gerakan terorisme antara Inggris dan Irlandia Utara. Orang Inggris beraliran Protestan. Orang Irlandia Utara beraliran Katolik. Dan ada gerakan terorisme untuk membela gereja. Waktu itu Perdana Menteri Inggris adalah Margaret Thatcher. Tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Karena gereja bermusuhan. Dan diwujudkan dalam bentuk terorisme. Bom meledak di mana-mana. Di kota London. Hanya karena perbedaan antara Protestan dan Katolik. Berbagai macam upaya politik dilakukan. Tapi tidak bisa damai. Lalu mereka bilang, bagaimana kalau kita kembali ke Alkitab? Bukankah Alkitab kita sama? Orang bertanya yang mana? Bagaimana kalau kita saling mengampuni? Orang Inggris melepaskan pengampunan kepada orang Katolik di Irlandia Utara. Dan orang Katolik di Irlandia Utara melepaskan pengampunan kepada orang Protestan di Inggris. Dan kedua negara itu damai. Pengampunan bukan hanya bicara tentang hubungan antar pribadi, tapi pengampunan bicara hubungan antar negara. Karena kasih Kristus, kasih untuk seluruh umat manusia. Matius 6 ayat 14 dan 15. Ibu Gemala yang baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini penutup doa Bapa kami. Ada di antara saudara yang tiap minggu mengucapkan doa Bapa kami? Boleh angkat tangan. Jangan malu-malu. Apa yang doa Bapa kami bilang? Boleh ayat 10? Matius 6. Apa yang doa Bapa kami bilang? 11. Kita baca sama-sama. Ini doa Bapa kami. 1, 2, 3. Oke ya? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu oke. Tapi waktu doa Bapa kami ditutup, ada 2 ayat menakutkan.
Ayat 14 bilang apa? Ini kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ya, jangan sampai Anda keluar masuk pintu gereja tiap minggu, datang menyanyi, tapi Anda tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni engkau. Amin. Ya, sudah masuk pintu surga, malaikat bilang, tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Kau tidak pernah mengampuni. Kau simpan itu sakit hatimu. Dan iblis menari-nari di atas sakit hatimu. Itu sebabnya dunia kedokteran membuktikan orang yang tidak bisa mengampuni, umumnya dia kena kanker. Dia kena kanker. Sebagai pukulan Tuhan untuk ia sadar, untuk ia tahu melepaskan pengampunan. Sebelum pindah poin ketiga, saya mau tanya keluarga Hima, saudara mau mengampuni atau kena kanker? Saya ulangi, saudara mau mengampuni atau kena kanker? Mengampuni. Lepaskan pengampunan. Mungkin itu berat. Mungkin engkau menangis. Tapi Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau ketika engkau tidak mengampuni orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Ini terakhir. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Kita baca sama-sama dan ayat 47. 1, 2, 3. Ya, ini jam 3 sore, 6 jam dia tergantung. Lalu Yesus bilang, ke dalam tanganmu, ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Ini gereja punya 11 titik komsel. 6 komsel keluarga, 5 komsel pemuda. Saya mau tanya ini. Mulai dari komsel kor, mana bosnya? Coba sebut 7 pernyataan salim. Jangan buka handphone. Mana bosnya ini? 7, sedang sakit. Anak yang bisa bantu. Komsel Gor. Oh ini asistennya. 7. 1. Aku haus. 2. Yang tadi. Boleh bantu. Kesempatan pendeta bertanya. Ya, oh ya ini satu komselnya boleh. Eloi, bukan Eloi, Eli. Ya, Eloi itu orangnya. Eli, lama sama kani, oke.
Lagi, komsel gor. Ya. Ibu inilah anak pun. Ingat, komsel gor. Boleh ngamung komsel dengan nama. Lagi, aneng mantu. Ya. Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ada lagi? Wah, kenapa ini jemaat tidak hafal 7 pernyataan salib? Ada lagi? Aku haus lagi? Sudah selesai lagi? Ya, ampunilah mereka. Oke. Ini komsel sebelah sana. Sekarang komsel sebelah sana. Naya bisa? Naya? Telkomas? Ya, Telkomas. Ini banyak signalnya. Boleh? Telkomas. 7. 1, 2, 2, 3. Ibu anakmu 4. Sudah selesai. Ibu belum mantu. Eli lama sama tani. Lam. Ya. Ya, Eli lama sama tani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masih ada? Ini komsel Naya. Ya. Terakhir, komsel Moncoloy. Mana orangnya? Oh ini. 1. Ampunilah mereka. Oke. Ini anak-anakmu. Ini lama. Ini harus bangga punya suami ini. Iya, ibu bisa. Iya ya. 7 pernyataan saling. Ya, tidak ada hadiahnya. Nanti hari Minggu, hari kebangkitan, hadiahnya kita makan sama-sama. Oke ya. Terima kasih semua komsel. Kita lanjut khotbahnya. Waktu lambung Yesus ditikam, maka darah itu keluar bercampur air untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah mati. Mengapa harus diperiksa? Orang tidak boleh diturunkan dari salib kalau dia belum mati. Itu sebabnya Alkitab tulis tumitnya dipatahkan. Saudara masih ingat sejarah? Salah seorang tokoh yang membawa super semangat dari Presiden Soekarno ke Soeharto bernama orang Makassar, bernama Jenderal M. Yusuf. Dia tinggal di sana, depan gereja GPDI di Gunung Merapi. Anaknya cuma 1. Dia dibawa oleh ajudannya naik sepeda. Dan kakinya masuk terali sepeda. Waktu kakinya masuk terali sepeda, tumitnya yang kena. Dan anak itu mati. Itu sebabnya ada rumah sakit
di mulut Serau, namanya Johri Yusuf, tentang orang yang mati karena tumitnya masuk terali sepeda. Yesus ditikam, air keluar bercampur darah, artinya dia mati. Itu sebabnya Alkitab menulis tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Yesus diturunkan dari salib, lalu dikuburkan sebelum jam 6 sore. Dia menderita begitu berat karena dosa pendeta Aprianus Malam, dosa keluarga Ima. Maka pertanyaannya di Jumat Agung ini, apa yang harus Anda berikan untuk Yesus yang menebus engkau di atas kayu salib? Mari kita bangkit berdiri. Engkau ucapkan kepada Tuhan, bukan dengan barang mana engkau telah menebus dosa. Mari pemain musik maju ke depan. Angkat pujian ini, saudara. Karena Yesus menanggungmu, maka engkau juga harus mati terhadap dosa-dosamu. Sembah dia, saudara. Angkat tangan kananmu. Engkau katakan, aku mati atas dosa-dosaku. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan, pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, lagi pujian ini para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. dan pengorbananmu. Katakan dengan iman, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Engkau telah mati di atas bukit Golgota, darah-Mu tercurah bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah atas penyelamatan Tuhan kami terus pelihara di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Terima kasih, kami mau masuk di dalam meja perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih, kebenaran-Mu telah menguatkan kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan kami hidupi di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami terus berjalan di atas rel kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan firman Tuhan yang akan melandasi kita dalam perjamuan ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam perjamuan kudus pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan memasuk di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengambil roti dan anggur sebagai pernyataan kita bahwa kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. katakan, jadikan aku Tuhan,
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa sujud menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa sujud menyembahmu. Mungkin masih ada yang terlewatkan, silakan angkat tangannya yang terlewatkan. Saya persilakan kita semua berdiri. Kita datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang minta ampun kepadanya. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang akan mengampuni kita dari segala dosa yang kita perbuat. Dia adalah Tuhan yang kudus, yang akan menguduskan kita, sehingga kita boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Mungkin ada hal-hal yang kami buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni kami sebab Engkau adalah Maha Pengampun. Dan biarlah Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami sebab Engkau adalah Allah yang kudus dan suci. Sehingga dengan perkenanan Tuhan kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab di dalam Kristus Yesus ada keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu atas penyelamatan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah roti yang ada di tangan kananmu percaya, engkau percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama makan dalam nama Yesus.
Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau bahwa cawan yang ada di tangan kananmu, engkau percaya bahwa itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur atas pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita katakan Yesus Kristus Tuhan Maha Agung. Ia Tuhan yang Maha Kasih. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, Taklukkan seluruh hidupku, seluruh hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. tanganmu bertemu, Yesus Kristus Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya-Mu Tuhan. tiada satupun yang luput dari karya kasih. Ya, Katakan bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwaku Tuhan memuji-Mu. Maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati bagi kami, menebus kami yang berdosa ini. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Engkau Tuhan yang setia, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih, dan biarlah lewat pengorbanan-Mu ini Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Terima kasih, kami boleh menyatu bersama dengan Engkau Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, ketika menyatu dengan tubuh kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpuji, pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Baik saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga telah menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya itu, saya persilakan kepada wanita Betel untuk mempersembahkan pujiannya. Saya persilakan. berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Telah mati di atas kayu salib bagi kami.
Dan kami ada sampai hari ini, kami penuh dengan anugerah, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan. Karena pengorbanan dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami memberi persembahan kami. Apa yang kami beri Tuhan adalah ungkapan syukur kami atas karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dihapuskan dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Tuhanku. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya darah Tuhanku. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari sama-sama yang telah memberi, mari kita bangkit berdiri. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh, mari sama-sama katakan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah, sekali lagi, hanya oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dan tiba saatnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, kami terima Tuhan. Ku terima sekarang
terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah Tuhan Engkau telah memberkati kami pagi hari ini. Kami boleh ada di dalam bait Tuhan untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, menggantikan kami yang berdosa ini. Darah-Mu telah tercurah untuk menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Darah-Mu telah tercurah untuk memberikan kami keselamatan, dan darah-Mu itu juga tercurah memberikan kesembuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan darah-Mu itu akan memulihkan setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh ada di dalam Jumat Agung ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di dalam bait-Mu Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ibadah penyembahan kami hari ini akan naik membumbung tinggi menjadi suatu penyembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih rema kebenaran firman-Mu telah tersampaikan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan kami terus hidupi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di atas rel kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu, mari memberkati Pak Gembala sehingga terus dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kekuatan kesehatannya Tuhan Engkau pulihkan sehingga semakin dahsyat dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini di Jumat Agung ini. Mari Engkau terus memberkati setiap umat-Mu ini sehingga dengan pertolongan Tuhan keluar masuk mereka setiap hari diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dalam usaha mereka diberkati oleh Tuhan, dalam pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan, dalam masa tumbuh kembang anak-anak kami diberkati Tuhan, dan yang dalam pendidikan Tuhan memberkati, dan yang mencari pekerjaan Tuhan juga memberkatinya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami teringat untuk Miss Yuni yang sedang kemo pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, uluran tangan Tuhan terjadi baginya, sehingga Miss Yuni dijamah oleh Tuhan dan memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih karena itu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan penuh damai dan sukacita. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya kepada-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.